Kalian jangan anggap saya nggak berdaya hari ini. Mungkin ada yang anggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, mau penjarain kalian semua. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kau mengatakan saya mengucapkan turut bersalah atau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Lebih jantan lagi kalau kau mengembalikan semua gajimu. Ahok, jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lu? Lu nggak ada apa-apanya kok. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Salam rekan-rekan Modris News dimanapun Anda berada. Kembali kita akan membahas persoalan sosial, politik, hukum yang ada di Indonesia. Kembali kita akan melanjutkan babak berikutnya dari kasus korupsi yang terjadi di tubuh Pertamina. Dan kita tahu bahwa Ahok pernah menjadi komisaris utama pada Pertamina begitu. Dan hari ini kita tahu bahwa subholding daripada Pertamina, di mana ada beberapa orang yang kemudian ditangkap oleh Kejagung. Oleh karena itu ada video yang cukup menggemparkan di mana Ahok membuka tabir-tabir kebusukan yang terjadi di tubuh Pertamina. Kita dengarkan videonya. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut demo-demo? Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama Menteri BUMN manapun, sama saya benar. Kenapa saya dikurung tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasi. Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian jangan anggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang anggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kau penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Rifa Siahan Patraniaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Ada yang audit kok. Ini bukan beyond. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya kasih contoh begini. Ya. Saya agak emosi nih soal ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat itu mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandra menyandra, ada dikasih jabatan wewenang. Makanya saya kenapa begitu ngotot ke LKPP. Saya dengar isunya, kita butuh 800.000 lah, kira-kira BBM dan minyak mentah impor. Isunya itu bisa bagi-bagi sampai $2-4 per barrel. Nah kalau yang paling berkuasa dapat $2 per barrel, itu 1,6 juta. Makanya saya bilang, pemerintah saat ini kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Oke. Saya mau tegaskan seperti itu aja. Saya mesti ngomong jujur ya. Banyak sekali pembangunan kilang itu salah. Termasuk kilang Balikpapan, kalau diperiksa banyak masuk penjara. Bagi saya sederhana, kalau pemerintah sekarang mau membereskan soal Pertamina, membereskan soal pengadaan, taruh di katalog RKPP. Oke. Kalau Anda tidak kasih, semua orang akan curiga Anda sedang mau ganti pemain. Kalau ini berlalu seperti ini hanya ganti pemain, kita tahu mau kasus PT Timah, mau siapa, kalau masih sama kejadiannya, Anda ganti pemain. Presiden nggak Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Di situ ada prinsip illicit inducement.
Kalau kekayaan kamu itu tidak bisa buktikan dengan pajak yang Anda bayar, sita buat negara. Oke, terakhir Pak. Tapi butuh PP dong. Ya. Pertanyaan saya, berani nggak SBY dan Jokowi keluarkan PP? PP-nya? Ya. Termasuk Pak Prabowo, keluarkan PP-nya aja. Oke. Supaya membandingkan beres negeri ini kok. Ya, seperti itu ya bagaimana kemudian Ahok begitu ngotot dan begitu meluapkan kemarahannya soal bagaimana ketika dia menjabat sebagai komisaris utama ada banyak hal yang terjadi di tubuh Pertamina yang tidak bisa dibereskan olehnya ya, karena posisinya sebagai komisaris utama bukan direktur utama begitu ya. Nah, akibat daripada ucapan daripada Ahok ini ya, kemudian mendapatkan tangkapan juga sebenarnya dari beberapa orang, beberapa netizen yang melihat siapa sebenarnya yang bertanggung jawab ya, apakah mereka yang sekarang ditangkap ataukah juga Ahok juga istilahnya bertanggung jawab terhadap persoalan yang terjadi di tubuh Pertamina sejak 2018 sampai dengan 2023 begitu. Nah, kita dengarkan bagaimana seorang Hotman Paris ya, yang saat sekarang ini berada di Singapura begitu, menanggapi bagaimana statement-statement daripada Ahok yang begitu meluap-luap, yang begitu emosi. Kita dengarkan pendapat dari Hotman Paris. Hai Ahok, saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Apalagi ini mega pelanggaran, benar-benar pelanggaran yang sangat besar. Sekiranya pun kamu tidak tahu, setidaknya kau harusnya mengatakan minta maaf kepada publik, terlepas dari apakah kau bersalah atau tidak. Tapi gayamu itu ngotot-ngotot. Aduh, Ahok kamu ya, malu dong. Itu tugas kamu komisaris. Komisaris itu digaji untuk mengawasi bahkan pencurian 1 sen pun ya itu juga tidak boleh luput dari pengawasan komisaris. Ini contoh, apalagi ini mega proyek. Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kau mengatakan saya mengucapkan turut bersalah atau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Lebih jantan lagi kalau kau mengembalikan semua gajimu. Ahok, jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lo? Lu nggak ada apa-apanya kok. Ya, tampak bagaimana seorang Paris ya begitu marah melihat bagaimana kelakuan daripada Ahok ini, yang di beberapa wawancara memang kita lihat cukup emosi gitu menyampaikan masalah-masalah yang terjadi di tubuh Pertamina. Kita juga bisa dengarkan lanjutan daripada Hotman Paris ya, berkomentar. Untuk Ahok dari Singapura, kamu tahu nggak, kemiskinan ekstrim di Indonesia 25 juta orang menurut catatan resmi. Itu catatan resmi. Yang tidak resmi saya yakin jauh lebih besar dari situ. Pengangguran resmi menurut catatan resmi pemerintah 7,5 juta orang. Itu pun yang resmi. Saya yakin jumlah sebenarnya lebih dari situ. Jadi kalau kau seorang pahlawan, semua gajimu sebagai komisaris utama Pertamina kembalikan, bagikan kepada rakyat. Jangan ngotot, padahal itu adalah tugasmu. Apabila ada suatu pelanggaran besar di suatu sekolah, misalnya bertahun-tahun kepala sekolahnya tidak tahu, maka itu adalah kepala sekolah yang harus digantung lehernya. Ya, kalau ada kepala sekolah seperti itu. Kamu sebagai komisaris bertahun-tahun, kalaupun kamu tidak salah, tapi itu adalah suatu kegagalan kamu sebagai komisaris. Ya, itu adalah kegagalan kau sebagai komisaris. Jadi kalau kau memang gentleman, kembalikan semua gajimu sebagai komisaris utama Pertamina, bagikan kepada rakyat miskin.
Dan nggak usah terlalu pansos lagi. Nggak mungkin kau terpilih jadi presiden. Yakin saya. Nggak akan ada. Atau nggak akan banyak yang milih kamu jadi presiden. Karena sebagian besar warga Indonesia golongan Tionghoa pun nggak suka sama kamu. Jadi jangan ngotot lagi sekarang kemana-mana, ngotot. Ayo, dan salam untuk istrimu yang sekarang dan juga untuk mantan istrimu. Istriku masih ada, baru satu dan hanya satu. Ya, itu tadi ya bagaimana tanggapan daripada Hotman Paris soal bagaimana misalnya posisi Ahok yang cukup emosional begitu menyampaikan pandangannya terkait dengan bagaimana kasus Pertamina ini yang menjadi konsumsi publik begitu ya. Dan bagi Hotman Paris bahwa yang terjadi di tubuh Pertamina itu merupakan bagian yang harus dilakukan pemeriksaan dan lain sebagainya itu oleh seorang komisaris, karena itu adalah komisaris sebagai pengawas daripada aktivitas Pertamina begitu. Nah, tetapi lagi-lagi kita tahu bahwa wawancara yang begitu meluap-luap daripada Ahok ini memang mendapatkan tanggapan yang cukup luar biasa, terutama dari netizen. Kita dengarkan videonya. Ada yang tahu nggak ini? Puasa-puasa Pak Ahok bongkar aib negara. Jadi Pertamina aibnya dibongkar sama Pak Ahok nih. Banyak menteri sama DPR ketar-ketir sama Pak Ahok nih. Ada begitu banyak kerugian yang terjadi di tubuh Pertamina ini, dan ada banyak begitu BUMN yang memiliki kebocoran lah yang menyebabkan kerugian negara ratusan triliun ini. Hal ini kita juga istilahnya mengingat kembali bagaimana seorang Mahfud MD ya gitu ya, dalam salah satu videonya juga pernah menyampaikan ketika proses korupsi di Indonesia ini bisa betul-betul dikawal dengan sangat baik, maka akan ada uang yang secara gratis bisa nantinya didapatkan oleh anak-anak di Indonesia, terutama dari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pertambangan. Kita dengarkan videonya. Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad, dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digital masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya, mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Ya, bagaimana seorang Mahfud MD yang tadi memberikan Kalau saja komentar ya mengenai bagaimana misalnya ketika celah-celah korupsi di Indonesia benar-benar bisa ditutup begitu, akan ada banyak keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan oleh setiap dari kita ya sebagai warga negara Indonesia ya. Ada banyak BUMN kita yang justru bermasalah, yang menyebabkan distribusi kesejahteraan kepada rakyat menjadi sangat-sangat buruk sekali, dan ini hal yang harus selalu kita ingat sebagai salah satu jejak hitam bagaimana korupsi telah menjadi penyebab salah satu penyebab negara kita dalam keadaan susah ya, susah rakyatnya, susah politiknya seperti itu, karena ada banyak tarik menarik kepentingan antara mereka yang menginginkan dan mereka yang tidak menginginkan sesuatu itu terjadi seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan ya bagaimana seorang Rifan Sihaan dalam salah satu videonya juga yang beredar, yang kemudian ditemukan oleh netizen begitu, memaparkan bagaimana BUMN yang dia pimpin ya. Kita lihat videonya. Komitmen adalah energi yang menggerakkan kami. Energi penggerak dalam menghadirkan yang terbaik bagi negeri.
energi yang menopang setiap upaya memajukan Ibu Pertiwi. Energi kebaikan yang selalu mengalir di seluruh nadi penjuru negeri. Terima kasih telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menemani dan memberi energi di setiap perjalanan. Dengan semangat energi baru, bersama-sama kita melaju, menyongsong masa depan Indonesia yang lebih maju. Ya, itu tadi ya bagaimana seorang Rifan Sihaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga ya, yang beberapa waktu yang lalu ditangkap dan juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Pertamax dan juga Pertalite yang diduga dilakukan blending ataupun pengoplosan yang menyebabkan kerugian negara ratusan triliun begitu. Demikian rekan-rekan, terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.